Di video yang ketiga, penyebab sesak yang ketiga dikarenakan oleh asam lambung atau MAH. Ciri-cirinya ketika kita makannya telat itu terasa sesak. Pada waktu tidur nggak sesak, pada waktu aktivitas nggak sesak, tetapi kalau kita makan telat akan terasa sesak, ataupun ketika sesudah makan akan terasa sesak. Nah, itu berarti sesaknya dikarenakan oleh MAH atau asam lambung. Jadi nggak semua pasien gagal ginjal penyebab sesaknya karena makanan ataupun cairan, tetapi bisa juga karena MAH. Karena pasien gagal ginjal itu biasanya pola makannya terganggu, jadi ada gangguan pada lambung. Ya, untuk mengatasi itu, saran saya, teman-teman pola makannya diperbaiki. Makanlah sedikit demi sedikit dan sesering mungkin. Untuk obat MAH-nya jangan lupa dikonsumsi untuk melindungi lambung. Kalau saya obat MAH-nya itu biasanya saya minum omeprazol atau laprazol. Itu sehari sekali untuk melindungi lambung. Biasanya untuk pasien gagal ginjal itu ada obat rutinnya, obat tensi dan obat lambung. Kalau nggak ada obat lambung, coba waktu kontrol rutin, konsultasi ke dokternya, coba minta obat lambungnya kalau memang lambungnya bermasalah. Itu penyebab sesak yang disebabkan oleh asam lambung. Dan penyebab sesak berikutnya itu yang keempat, karena hipertensi. Kalau tekanan darah kita tinggi, itu juga bisa menyebabkan sesak. Kalau tekanan darah saya di atas 180, itu napas saya sudah mulai sesak, udah tidak nyaman. Nanti ketika tensinya sudah 170 ke bawah, ya sesaknya hilang. Berarti itu sesaknya disebabkan oleh karena hipertensi. Bagi teman-teman pasien gagal ginjal, di rumah harus sedia alat pengukur tensi yang digital saja, yang bisa digunakan sendiri. Itu harganya itu 450-an. Bisa beli di toko-toko online, banyak itu. Itu untuk mengontrol tekanan darah kita. Jadi tekanan darah itu harus dikontrol. Cara mengontrolnya ya minum obat tensi. Untuk pasien gagal ginjal itu harus rutin minum obat tensi. Karena pasien gagal ginjal tekanan darahnya, tensinya pasti terganggu. Kalau enggak tinggi ya rendah. Kalau rendah ya jangan minum obat tensi. Kalau tinggi harus rutin minum obat tensi. Konsultasikan rutin kepada dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat rutin untuk hipertensi. Saya obat tensinya itu sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Itu obat tensi yang saya minum. Kalau saya tidak minum obat tensi saya bisa melonjak sampai 200-an. Terutama pada saat cuci darah. Pada saat cuci darah itu tekanan darah kita akan naik. Rata-rata pasien cuci darah, ketika cuci darah, menjalani cuci darah itu akan tekanan darahnya akan tinggi. Jadi sebelum cuci darah sebaiknya minum obat tensi dahulu. Sebelum dan sesudah cuci darah minumlah obat tensi. Jadi tekanan darah kita harus dikontrol. Kalau terlalu tinggi tensinya bisa mengakibatkan sesak. Itu teman-teman penyebab sesak yang saya alami.
yang saya alami selama saya menjalani sebagai pasien cuci darah. Saya ulangi ya, saya rekap. Yang pertama, penyebab sesak karena penumpukan cairan, karena berat keringnya belum tercapai. Yang kedua, penyebab sesak dikarenakan makanan, karena kita salah konsumsi makanan. Yang ketiga, karena asam lambung. Dan yang keempat, karena tekanan darah. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Salam sehat, penuh berkat.